Shalom, selamat pagi saudaraku. 22 Maret 2024 dengan tema Tuhan menguji batin. Seorang teknisi pesawat terbang bukan hanya harus orang yang jenius, melainkan juga orang yang teliti. Ia harus bisa memeriksa komponen mesin pesawat terbang dan memastikan bahwa pesawat itu layak untuk terbang. Sebab bisa membawa bukan saja puluhan melainkan ratusan penumpang. Kalau naik mobil di jalan beraspal atau di tanah yang rusak, kita bisa menepi atau berhenti di tempat kalau ada sesuatu yang trouble dengan mobil kita. Tetapi kalau pesawat tidak bisa, saudaraku. Jadi kondisi pesawat harus benar-benar presisi dan optimal. Jadi bukan hanya jenius, melainkan super teliti demi keselamatan pesawat itu. Seorang teknisi pesawat dituntut. Pertanyaannya begini, pernahkah kita sungguh-sungguh memperkarakan bagaimana dengan pesawat hidup kita ini? Kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa mengenali keadaan diri kita dengan benar, saudaraku. Bukan saja cerdas secara intelektual, tetapi cerdas secara rohani. Harus memiliki kualitas spiritual quotient yang baik untuk bisa mengenali dan menyelami sedalam-dalamnya keadaan diri kita. Firman Tuhan berkata, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Di dalam Yeremia 17 ayat 9. Dan ayat selanjutnya dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin atau menguji hati manusia. Saudaraku, Tuhan yang menguji batin. Maka manusia harus menyadari dan mengelola batinnya dengan baik. Kita memohon Roh Kudus memberikan kita kemampuan, kejeniusan rohani, kecerdasan rohani, sekaligus ketelitian dan kejujuran mengenali diri kita sendiri. Kiranya kita mau serius untuk merenungkan, membuat simulasi di dalam pikiran. Yaitu kalau aku berhadapan dengan Tuhan alam semesta, hari ini kira-kira bagaimana ya? Betapa mengerikan kalau masih ada hal yang tidak patut yang kita lakukan, yang masih tersisa di dalam hidup kita, saudaraku. Maka kita mohon petunjuk Roh Kudus supaya kita benar-benar serius memeriksa diri dan dituntun oleh Roh Kudus untuk mengenali keadaan kita di hadapan Tuhan. Dengan kacamata Allah yang cerdas dan sempurna, saudaraku, pasti kita bisa mengenali keadaan kita sebagaimana adanya. Kita harus meminta agar Roh Kudus menolong kita. Kita harus minta Roh Kudus menolong kita. Sejujurnya, kita pasti merasa bahwa masih saja ada kemelesetan yang kita lakukan dalam hidup ini. Masih saja ada ketidaktepatan yang kita lakukan. Mungkin kita tidak melakukan dosa-dosa yang melanggar moral, yang memalukan, atau melanggar hukum. Kita tidak melakukan lagi. Kita tidak pernah melakukannya. Tetapi bisa saja masih ada dosa yang tersembunyi dalam hati kita. Kesombongan terselubung, ketidaktulusan, kelicikan, hasrat menjadi orang terhormat, senang dipuji, suka disanjung, bangga dengan prestasi, bangga dengan pengalaman-pengalaman. Saudaraku, ini yang akan membuat kita tidak tepat di pemandangan Allah. Kita harus jujur bahwa banyak sekali ketidaktepatan yang masih sering kita lakukan. Dan mungkin tidak kita sadari. Di hadapan Tuhan semua akan terbuka dan telanjang, saudaraku. Itulah yang harus terus kita pertimbangkan. Kita yang harus membuat simulasi sendiri di dalam pikiran kita. Kita yang membayangkan bahwa kita ada di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dan tidak ada sesuatu yang bisa tersembunyi di hadapan Allah. Mulai saudaraku simulasikan itu.
Jangan sampai ternyata masih ada kebusukan-kebusukan di dalam diri kita yang masih kita simpan atau kita pertahankan dan kita tidak sadari itu. Betapa mengerikan hal itu ketika kita ada di hadapan Allah. Kita mau ya menjadi seseorang yang benar-benar bersih di hadapan Allah. Orang yang tidak bercacat, tidak bercela, supaya Tuhan berkenan. Roh Kudus pasti berkenan dengan orang-orang seperti itu. Roh Kudus pasti membukakan pikiran kita untuk dapat mengenali diri kita dengan benar. Ya, saudaraku, mari kita tidak cepat merasa puas diri dengan apa yang telah kita capai. Sudah menjadi jemaat yang rajin, sudah menjadi aktivis yang giat membantu pekerjaan Tuhan, sudah jadi pendeta yang terhormat. Bagus, tapi jangan pernah puas dengan keadaan-keadaan ini. Itu semua jabatan yang tidak bisa menjadi tiket untuk kau selamat, saudaraku. Jadi pendeta sekalipun seperti saya, itu bukan hal di hadapan Tuhan, saudaraku. Jangan puas, jangan bangga, jangan merasa terpilih, jangan merasa spesial, jangan merasa Anda lebih suci. Tidak perlu, saudaraku. Tapi bawalah hidupmu dan hidup kita semua ini kepada Tuhan dan terus perkarakan. Apakah masih ada sesuatu yang tidak pantas aku lakukan? Apakah masih ada sesuatu yang tidak patut yang masih aku simpan? Aduh, benar saudaraku, kalau mengingat itu kadang sudah tidak ada gunanya lagi hal-hal yang jabatan lah, keagungan jabatan lah, rohaniawan. Kalau engkau menjabat sebagai rohaniawan tapi kelakuanmu tidak bisa mencerminkan Kristus, aduh, buat apa saudaraku? Betul, gak ada guna. Malah jadi batu sandungan untuk banyak orang. Dan kau tidak menghormati Allah dengan jabatanmu itu memalukan Tuhan. Memalukan Tuhan, betul. Karena kalau engkau benar-benar terpanggil dan engkau benar-benar boleh dikatakan berpikir keras dan menghayati panggilanmu itu, kau harusnya menghormati Tuhan dengan tingkah laku hidup. Karena seseorang yang benar-benar menghormati Tuhan, dia akan berusaha untuk berkeadaan berkenan kepada Tuhan. Itu segenap hidup, segenap lini kehidupan, segenap indera kita, jiwa, roh, semuanya. Gerakan hati pun tidak boleh sembarangan. Maka seseorang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan akan berusaha untuk menjadi anak-anak Allah yang menyukakan hati Bapa. Seorang yang sungguh-sungguh takut akan Allah akan menundukkan diri dan berjuang bagaimana hidup menyukakan dan memuaskan hati Bapanya. Sungguh saudaraku, berbahagialah orang-orang yang memuaskan menyukakan hati Bapanya, sebab ia akan menjadi perkakas indah di dalam kerajaan Bapa, di surga, di eternal life sepanjang waktu. Tiada henti menyenangkan Bapa. Nah, itu saya pernah sampaikan di beberapa khotbah saya. Saya pernah berkata, suatu hari kita akan menjadi lukisan yang akan digantung di kerajaan surga. Lukisan kehidupan kita. Jadi kiranya kita dapat menjadi instrumen yang memuaskan dan membahagiakan hati Bapa di surga ya saudaraku. Kita bareng-bareng berjuang ya. Gak banyak orang yang tertarik dengan begini-begini nih. Tetapi kalau kalian mendengarkan renungan ini pagi hari ini, bukanlah suatu kebetulan ya. Kita berjuang bareng yuk. Biarkan Tuhan menguji batin kita. Dia bisa melihat adanya kerinduan yang besar dalam diri kita, untuk kita bisa mencintai Dia lebih. Setiap hari naik kadarnya. Mengasihi Dia lebih. Setiap hari naik kadarnya. Menghormati Dia lebih lagi menundukkan diri. Dan itu biarlah menjadi kerinduan yang benar-benar kita pacu dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menyenangkan Bapa kalau hati kita penuh dengan pemberontakan, karakter yang buruk. Ya,
saudaraku yang mendengar renungan ini, karaktermu harus diubah. Belajar yuk, jangan jadi pembangkang, saudaraku. Dimulai dengan Tuhanmu yang ada di dunia, ikuti. Coba, Anda berani nggak tunduk dengan pemimpinmu? Tunduk dengan orang tuamu. Tunduk dengan orang-orang yang memang Tuhan tempatkan di atasmu hari ini. Itu perwakilan Tuhan semua. Kalau dengan manusia yang terlihat saja engkau tidak bisa menundukkan diri, jangan pernah berkata di dalam mulutmu, aku tunduknya sama Tuhan. Gak mungkin, saudaraku. Orang dengan orang yang terlihat aja gak tunduk, apalagi dengan Tuhan yang tidak terlihat. Omong kosong, saudaraku. Maka uji dirimu, uji karaktermu, uji batinmu, lihat siapa dirimu. Maka kalau karaktermu diubahkan Tuhan, maka engkau bisa mengikuti apa yang Dia mau. Karakter itu diperjuangkan dalam dirimu sendiri dengan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Selamat berjuang, saudaraku. Selamat pagi dan Tuhan memberkatimu selalu. God bless you.